Wow, sedap betul makanannya. Dan video ini sangatlah viral, tembus jutaan penonton. Bahkan komentarnya dari netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia. Ikan goreng, mantap sekali. Wow, ternyata ada ayam gorengnya. Kalau macam ini pun saya juga enak lah. Makan tidur, makan sedap-sedap. Senang sangat. What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Tak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh, Memang orang yang kayaknya mereka kadang-kadang bikin kurang kita jengkel juga puas ya. karena terlalu sedikit katanya. Bukan tak kerja pun, betul lah. Tidak kerja, hanya di camp, makan dikasih, masih kurang bersyukur, nasi tidak cukup. Lauknya udang, mantap Enak? banget. Nice. Enak? Oke. Raut wajah pun tidak menunjukkan senyum ya. Nice. Makan udang. Saya pun jarang-jarang makan udang. Beginilah suasana makan siang para pengungsi Rohingya. Kita lihat apa aja menunya. Menu yang ada sayur, ada udang. Hari ini menunya udang. Ada kuah juga. Ada kuah, ada udang. Ada kuah, ada udang, ya mantap bang. Oh, nasinya sikit. Dia tunjuk nasinya sikit, kurang banyak. Ini lumayan menunya. Bukan lumayan, itu enak bang. Wah, kamu ini bang, lauk udang kok Makan lumayan ya, secara enak. berkelompok bersama-sama. Kita lihat Kita lihat ke dalam ya. ketika mereka makan siang, mereka makan secara bersama-sama, berkelompok. Memang senang lah. Harusnya kita juga bisa belajar dari Seperti kenduri, Malaysia ya. kelihatan seperti kenduri. Kenapa orang Malaysia Karena begitu menolak keras? mereka ramai. Kita Tangan coba warga lihat ke Rohingya. tempat-tempat lain. Ya karena Ini ada perilaku kelompok mereka sendiri. kecil. Kita lihat kelompok kecil yang lain. Oke, Kadang-kadang mereka dikasih sedang hati, minta makan. jantung. Kemudian ada kelompok lain juga sedang makan. Ya, kurang Di lebih samping- seperti itu. Di samping itu, orang Menu Rohingya hari ini adalah juga udang sering dan melanggar aturan ketika berada di Malaysia kuah. dan selalu mendapat banyak kasus. Setelah pembagian makan siang, anak-anak juga dapat makanan berupa snack tambahan buat mereka, secara khusus untuk anak-anak. Ada waffle, Enak banget ya. ada wafele coklat, dan ini nanti akan dibagi ke anak-anak
bukan untuk orang dewasa. Mantap Lumayan lah. nih, lumayan banyak. Jadi ada Ya beberapa syukur-syukur ini nanti dijadikan bantuan dari pegawai beberapa sipil sekalian bang. lembaga kemanusiaan. Salah satunya adalah Yayasan Getanyo, bekerja sama dengan beberapa lembaga lokal yang khusus untuk kemanusiaan. Lembaga Wakefa ini sedang proses untuk pendistribusian pada para pengungsi. Hari ini tanggal 22 Desember Tuh kan tambah lagi. pengungsi Rohingya Ya karena terdampar merasa di Sabang. Aceh merasa enak. Mereka terdiri Jadinya atas mereka akan anak-anak dan ibu-ibu. Untuk sementara mereka saat ini masih berkomunikasi dengan tetap yang lain. bertahan di pinggir pantai sebelum Ke Aceh. dilakukan pemindahan oleh pemerintah setempat. Saat ini mereka sedang menunggu tindakan selanjutnya, menunggu dari pihak-pihak terkait apakah mereka segera dipindahkan atau tidak. Yang pasti masyarakat Sabang meminta agar mereka segera dipindahkan dari tempat mereka saat ini. Mereka diperkirakan berjumlah sekitar 100 lebih, tapi belum pasti, masih dalam proses perhitungan. Ini adalah kapal yang mereka tumpangi saat ini masih terdampar di tepi pantai di kawasan Sabang. Kapalnya bentuknya hampir mirip dengan kapal yang beberapa hari atau beberapa hari yang lalu mendarat di Sabang. Sudah total sudah berapa kapal untuk bulan ini? Total bulan ini sudah 5 kapal ya, 3 di Kabupaten Pidi, 1 yang 5 mendarat kapal di yang Biren, kemarin, sekarang 1 tambah kapal, 1 yang 6 mendarat kapal. di Sabang hari ini. Dan dari total itu berapa jumlahnya berarti? Total yang tiba di Aceh mulai dari bulan lalu yang grup kecil di Kabupaten Biren sampai hari ini ada sekitar 900 orang atau mungkin 901 ya kalau kita data lebih detail lagi. Artinya kalau ditambah dengan yang hari ini tiba di Sabang lebih dari 1.000 ya? Ya, dipastikan lebih dari 1.000. 1.000. Karena ini belum kita data detailnya berapa orang. Informasi awal dari masyarakat yang sudah dihitung 219 orang. Jadi kita akan data dulu hari ini untuk lebih dapat rincian dari populasi Rohingya yang tiba di Sabang. Ya, mungkin bisa sedikit disampaikan apa kendala yang dirasakan? Kendala yang paling besar adalah tempat ya sebenarnya. Shelter penampungan, karena walaupun kemarin sudah ditetapkan bekas kantor imigrasi di Lok Sumawe untuk dijadikan tempat penampungan pengungsi Rohingya, tapi tentunya kapasitasnya sangat terbatas. Shelter di Minaraya di Kabupaten Pidi juga sudah penuh sekali kapasitasnya. Jadi kita sangat mendorong sebenarnya koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk menyepakati barangkali alternatif tempat di Provinsi Aceh. Dan sejauh ini kita melihat kerjasama berbagai elemen ya, mulai dari masyarakat, TNI Polri dan juga pemerintah daerah. UNHCR sangat mengapresiasi pengungsi Rohingya ini sudah diterima di Sabang sejak tadi malam, dan masyarakat sudah mengumpulkan mereka di sini, membawa makanan. Itu sangat berarti bagi pengungsi ini. Namun kita berharap koordinasi antar otoritas dan kemudian komunikasi antar daerah juga diperkuat agar disepakati di mana lokasi penempatan pengungsi Rohingya. Untuk khusus Sabang ini kemana di rencana tindak lanjut apa? Kita belum tahu tindak lanjut untuk pengungsi yang tiba di Sabang. Saat ini pemerintah Kota Sabang sedang berkoordinasi dengan Forkopimda, dan kita juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menindaklanjuti proses penanganan pengungsi yang tiba di Kota Sabang ini. Sip, jos. Harusnya kita juga bisa belajar daripada kasus orang Rohingya yang ada di Malaysia.
Dan orang Rohingya yang ada di Malaysia ini, mereka susah diatur, selalu melanggar aturan. Bahkan anak-anak mereka pun juga dipaksa untuk mengemis. Dan ini saya jumpai sendiri ketika saya berada di Kuala Lumpur. Pada saat itu saya pergi jalan-jalan di Menara Kembar, dan di saat itu ada anak-anak kecil, yaitu anak-anak Rohingya yang meminta uang. Cara mereka meminta uang pun juga maksa banget loh. Kalau nggak dikasih, dia itu tetap ngintilin atau ngikutin terus. Pada saat itu 3 budak saya bagi 5 ringgit. Itu pun katanya tidak cukup, minta 10 ringgit. Ya, siapa yang nggak marah ya kan? Sudah dibagi 5 ringgit, malah minta 10 ringgit. Dan saya pun juga agak terkejut pas waktu budak-budak kecil itu minta uang. Takkanlah dekat Malaysia ini ada orang mengemis. Tahu-tahu ternyata saya perhatikan raut wajahnya itu anak-anak Rohingya. Buang Toha sebut Rohingya itu sampai kesulitan ya. Dan di Indonesia sendiri sekarang di Aceh begitu sangat diistimewakan. Makanannya sedap-sedap, sampai dikasih makan pun orang Rohingya tersebut sudah menunjukkan sikap yang kurang ajar, yaitu katanya nasinya sedikit lah, tak kenyang lah. Padahal mereka ini dekat camp pun juga tidak bekerja. Dan banyak sekali sahabat-sahabat netizen daripada Malaysia yang berkomentar, awas warga Aceh, ingat suatu saat nanti dia akan melunjak sebab kita sudah kenyang dengan kasus orang Rohingya yang ada di Malaysia. Ya, mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk orang Rohingya. Ya, kalau dikasih makan enak-enak terus setiap hari, ya pastinya mereka akan memberikan informasi terhadap saudara-saudaranya yang ada dekat Rohingya sana ya, untuk datang ke Indonesia. Halo, sini dekat Indonesia dikasih makan enak, cepat datang, mari. Seperti itulah mungkin kira-kira. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya, dan video tentang berita Rohingya yang ada di Aceh ini benar-benar begitu sangat viral, bahkan memicu kedua negara untuk saling berkomentar, yaitu antara Indonesia dan Malaysia. Dan warga Malaysia pun juga tidak mendukung kalau orang Rohingya itu berada lama-lama di Indonesia, sebab orang Malaysia sudah kenyang dengan berbagai kasus orang Rohingya yang ada di Malaysia. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabatku semua. Kiranya sahabatku suka dengan konten reaksinya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, comment, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.